Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sidang Jumat rahimakumullah, takwa kepada Allah selalu dipesankan oleh para khatib setiap khutbahnya. Oleh karena itu, penguatan takwa harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya sehingga benar-benar menjadi manusia yang muttaqin. Ibadah kurban yang baru kita lalui dan juga hari ini masih ada waktu untuk menyembelih hewan kurban sampai hari Ahad. Pokok yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan darah dagingnya. La yanalallah, bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhut taqwa, tapi takwanya. Sidang Jumat rahimakumullah, maka ibadah tersebut tidak hanya dihayati oleh yang berkurban, tapi siapapun mesti menelaah, mengkaji, tadabbur nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban tersebut, termasuk juga ibadah haji yang saat ini jamaah haji dari seantero dunia sedang berada di Mina untuk melaksanakan mabit dan jumroh. Sidang Jumat rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang patut kita telusuri dan patut kita telaah dan dimanifestasikan di dalam segala kehidupan. Antara lain yang saya sampaikan khotib pada hari ini, kita lihat surat Ali Imran ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. 5 kalimat mengandung pelajaran bagi kita secara mafhum, baik mukhalafah maupun muwafaqah. Kalimat yang pertama, kul, katakan olehmu. Jadi seorang muslim harus mengatakan bahwa dirinya seorang mukmin, harus eksis di dalam kehidupannya, harus nampak hadirnya, menggenapkan, ketidakhadirnya mengganjilkan. Karena kelihatan kehadiran seorang mukmin itu harus nampak di permukaan, harus diketahui orang, harus menjadi teladan, harus menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya. Makanya di sini katakan kul, katakan olehmu, ebrehkan, perlihatkan seorang mukmin qabla kulli syai'. Dan ibadah kurban dan haji juga merupakan ibadah yang terang-terangan, termasuk syiar
Ibadah haji ditandaskan di dalam surat Al-Baqarah 158. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Safa dan Marwah itu merupakan bagian dari syiar agama Allah. Apa syiar itu? Kadang berarti kebanggaan, kareus, kadang-kadang berarti iklan, kadang-kadang berarti tanda, kadang-kadang berarti pamer. Haji dan umroh itu syiar agama Allah, kebanggaan agama Allah. Maka perlihatkan ibadah haji dan umroh itu dengan syiar. Jangan kita melaksanakan ibadah haji dan umroh secara tersembunyi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun sebelum berangkat, beliau mengumumkan bahwa tahun ke-10 akan beribadah haji. Ketika mau umroh, 4 kali umroh Rasulullah SAW melakukan, dan rata-rata di bulan Dzulqa'dah, kecuali yang bertepatan dengan ibadah haji, beliau umumkan sebelumnya. Jadi jangan sampai ada yang umroh ngelemet, tidak diketahui orang, tetangga nanya kemana orang, tahu-tahu sedang umroh. Ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang terang-terangan, ibadah yang nampak di permukaan. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hajjun mabrur, atau juga di dalam hadis lain al-hajjul mabrur laisa jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga. Maka para sahabat bertanya, mal hajjul mabrur ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang wafat 241 Hijriah. Apa itu haji mabrur? Maka Rasulullah SAW bersabda, al hajjul mabrur it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Haji mabrur, termasuk juga umroh yang mabrur, adalah orang yang memberi makan orang-orang yang membutuhkan makan. Wa ifsya'us salam, dan menyebarluaskan perdamaian. Jadi haji dan umroh yang mabrur itu yang menyebarluaskan perdamaian. Kalau yang namanya menyebarluaskan perdamaian nampak di permukaan, diketahui orang. It'amut ta'am, memberi makan orang yang membutuhkan makanan. Makanya kalau di Bandung ada walimatus safar, mau pergi haji dan umroh, hajat membagikan makanan. Ada juga ada yang melakukan pulang ibadah haji dan umroh. Itu merupakan syariah, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Karena haji dan umroh adalah ibadah terbuka, diperlihatkan, diumumkan kepada orang, dan juga mempunyai makna. Kalau kita ingin meraih haji mabrur, harus it'amut ta'am, harus menjadi dermawan. Jangan pulang haji jadi kumed, harus menjadi dermawan. Kemudian ifsya'us salam, menyebarluaskan perdamaian, tentu saja mencakup di dalam segala aspek kehidupan. Kurban pun demikian. Di dalam surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami jadikan hewan kurban yang disembelih itu sebagian syiar agama Allah. Maka ibadah kurban juga tidak perlu tersembunyi. Perlihatkan, diumumkan di berbagai masjid siapa yang berkurban itu, siapa yang berhak menerimanya. Yang berhak menerima kurban itu 5 bagian. Yang pertama adalah konsumsi di tempat disembelih kurban, disembelih. Rasul mencontohkan demikian, setelah menyembelih hewan, memerintah para sahabat untuk memotong dagingnya dan dimasak di tempat penyembelihan. Dan Rasul memakan dengan para sahabatnya. Kedua adalah pakulu bagi orang yang berkurban.
Ketiga, tasaddaku, bersedekah. Keempat, atimu alqani wal mu'tar, berikan kepada yang mau, baik kaya maupun miskin, siapapun yang mau beri. Dan yang kelima, wadahiru, simpan, jangan dihabiskan sekaligus, simpan untuk persediaan sebagai penjagaan kesehatan, karena makanan manusia itu dibutuhkan, nabati dan hewani. Kurban disimpan sebagiannya, diawetkan, terserah cara mengawetkannya, mau didendeng, mau direndang, mau di kornet, yang penting wadahiru. 5 bagian ini kul. Dan memang kalau kita perhatikan, ibadah di dalam Islam itu tidak ada yang mesti tersembunyi. Mulai dari sholat berjamaah diumumkan, adzan secara keras, qomat kelihatan dan kedengaran, zakat jelas kelihatan ke-8 asnaf, saum juga dalam riwayat Al-Bukhari yang wafat 256, apabila engkau ditanya maka kamu jawab inni shaim, aku sedang saum. Perlihatkan. Haji apalagi seperti tadi yang saya katakan, tidak ada ibadah di dalam Islam itu yang mesti tersembunyi. Tahajud saja dipersilahkan kalau mau berjamaah. Ini kul, katakan olehmu, nampak di permukaan. Ukhrijat linnas khairu ummah, itu yang ukhrijat linnas, yang tampil di depan umum, di depan manusia, yang ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Yang kedua, shadaqallah, maha benar Allah. Jadi ibadah haji dan kurban membuktikan bahwa dirinya membenarkan Allah. Makanya kalau tidak dimengerti oleh akal, tetap dilaksanakan. Ibadah haji ngeliling Ka'bah, tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah, apa maksudnya? Tengarti pun dilaksanakan saja, karena itu ibadah, membenarkan agama Allah. Jumroh, melempar, itu mah hanya penyajian sejarah saja, asalnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting pasrah, membenarkan agama Allah, shadaqallah. Yang ketiga, fattabi'u millata Ibrahim, meniru Nabi Ibrahim, karena Ibrahim itu merupakan uswah hasanah selain Rasul. Kalau Rasul dikatakan uswah hasanah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sedangkan Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah al-mumtahanah, meneladani Nabi Ibrahim, melestarikan millah Ibrahim. Kemudian yang keempat, Hanifah. Hanif itu condong kepada kebenaran, benci kekufuran. Seorang muslim bukan hanya cinta pada Islam, tapi harus benci kepada kekufuran. Jadi seorang muslim itu membuktikan cinta kepada Islamnya, benci kemaksiatan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anitum walakinnallaha habbaba, cinta kepada Allah, habbaba ilallah wa rasulih. Dan wakarroha ilaikumul kufra, benci ke kekufuran, wal isyan, dan kemaksiatan. Itu ulaika humur rasidun, yang benar al-Islam itu. Dan yang kelima, wa ma kana minal musyrikin, pantang kemusyrikan. Karena iman itu harus disertai kufur kepada kemusyrikan. Iman kepada Allah, kufur kepada togut. Yakin kebenaran Al-Quran, kufur kepada ajaran togut. Itu adalah wa makana minal musyrikin. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah, fa inna jannatahu iddat liman ittaqah,
Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sidang Jumat rahimakumullah, 5 poin yang harus kita terapkan, nilai yang terkandung dalam haji dan kurban. Pertama, kul, perlihatkan sebagai muslim dimanapun berada. Kedua, sadaqallah, yang maha benar itu hanya Allah, dan dibuktikan di dalam ucap, sikap, dan tindakan. Ketiga, fattabi'u millata Ibrahim, terus menerus kita lanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim dan teladan bagi dia, teladan darinya, dan diterapkan di dalam segala aspek kehidupan. Keempat, hanif, cinta kebenaran, cinta iman, benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan. Dan yang kelima, wa ma kana minal musyrikin, iman itu harus tauhid, bebas dari kemusyrikan. Marilah kita menghadap ke hadirat ilahi Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.